Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap mendapat sebuah manfaat dari Anda tetap setia menyimak dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, semoga saja yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami gangguan penyakit medis ataupun penyakit-penyakit menaun, bahkan penyakit non medis, santet, teluh, guna-guna dan lain sebagainya, semoga diberikan solusi kesembuhan dalam wujud nyata. Amin. Penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang memiliki banyak beban, masalah-masalah hidup, semoga saja diberikan sebuah solusi yang nyata, yang nantinya pun bisa ditempuh jalannya, dan lebih-lebih dari harapan kami bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Dan sedikit pemirsa dari akan saya narasikan, di mana setiap manusia yang lahir di dunia ini itu sudah diberikan daripada kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekal pirantinya masing-masing, baik itu dengan jasad yang lengkap ataupun dengan bagian-bagiannya tertentu. Namun kita terkadang juga melihat ada beberapa fakta-fakta fenomena yang ternyata di mana ada kecacatan-kecacatan yang dialami oleh seorang manusia yang saat lahir, di mana kecacatan ini bermula dari bayi, dan setelah dia mulai remaja bahkan hingga dewasa pun kecacatan itu masih berada dalam jasadnya. Dan sedikit kami menghubungkan antara gaib ke nyata, di mana jika digunakan ilmu pengetahuan medis manusia, bahwasanya itu bersumber di mana dari sel-sel tertentu seorang manusia itu tidak pas pada posisinya hingga menyebabkan kelainan ataupun kekurangan-kekurangan tertentu. Dan di kesempatan ini kami akan coba menguak dari salah satu fenomena nyata dari netizen yang kebetulan alhamdulillah kesempatan ini dari saudaranya ada yang benar-benar cacat, di mana kecacatan ini dialami secara psikis, pola pikirnya sebagai seorang manusia, pola pikirnya di mana dia sudah dewasa sekarang ini, namun seperti kanak-kanak. Dan dari kelengkapan jasad pun, jasadnya sebenarnya tergolong lengkap, namun ada beberapa bagian tertentu yang kurang lengkap. Dan alhamdulillah kebetulan dari sosok ini tinggal atau berada di wilayah Yogyakarta. Dan mungkinkah ada sambungan dari kodam-kodam yang tidak diketahui dari sosok ini, atau ada dari goib-goib lain yang menjadi perantara penyebabnya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kuak sedalam-dalamnya. Dan alhamdulillah juga di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad, Mas Sarkub. Ganteng sekali kamu. Alhamdulillah. Sampai gemuk, gembal aja kamu. Alhamdulillah Mas. Nyaman berarti. Nyaman. Kalau orang tambah gemuk itu tandanya semakin subur orangnya. Iya Mas. Sehat Mas? Sehat, Siap alhamdulillah. di kesempatan konten kali ini. Siap. Oke, mungkin itu sedikit narasinya Pak pemirsa. Mohon izin, mohon doanya, semoga saja diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga video kita nanti, dan bisa bermanfaat dan diambil hikmah dan dampak positifnya. Amin. Amin. Bentengnya ya Mas. Nggih. Ini ada fotonya dan identitasnya. Untuk identitas lebih lanjutnya mohon izin untuk disembunyikan karena ini sebagai privacy dari pihak keluarga, katanya begitu. Dan untuk penanganan penyakit pemirsa, kami selalu menggunakan dari produk Alusa ini, yaitu air zam-zam asma, di mana dari air zam-zam asma inilah nantinya setidaknya menjadi
wasilah atau penghubung untuk dirasakan kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun menurut mediator ini. Gaib masuknya menjadi terhubung menggunakan jasa mediator ini dan juga bisa berbicara normal seperti menyesuaikan tubuh mediator ini dan juga lancar semuanya. Dan dampak-dampak lain pun otomatis hilang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang berada dalam jasad orang yang ada di foto ini yang membuat cacat ataupun kelainan di dalam tubuh orang yang ada di foto ini. Salah satu gaib terkuat yang membuat kelainan ataupun cacat yang terkuat. Tarik ke tangan saya. Masuk. Lagi tersambung. Dengan golongan apa saya berbicara? Saya Suaramu tersambung. Memori-memori dari mediatornya kamu kuasai total. Sallallahu alaihi wasallam. Saya dari golongan iblis. Kamu iblis. Iya, Kamu tahu resikonya jika berbohong atau berpura-pura otomatis untuk dimakan terpotong-potong. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. saya tahu. Nanti saya bilang berbohong, saya kesakitan. Kamu iblis. Iya, Asli iblis. Dari mana kamu? saya berasal dari selatan, sebuah gunung. Loh, Tempat tinggal saya itu selalu di situ, kerajaan saya di situ. terus? Saya mengikuti seseorang. Ketika orang itu bermeditasi, mencari keilmuan, menyempurnakan keilmuannya di gunung selatan situ. Jadi begitu. Ya, Ya, padahal saya itu menarik salah satu gaib yang menyebabkan seorang manusia cacat atau kelainan. Kok kami yang ke sini? Apa hubungannya antara orang yang melakukan ritual keilmuan dengan kamu? Baik-baik. itu salah satu anak keturunannya ada hubungan darah dengan orang yang pernah saya ikuti, orang yang pernah saya bantu keilmuannya dulu. Jadi hubungannya di mana leluhurnya terdahulu itu pernah lelaku keilmuan. Dan dari lelaku keilmuan itulah kodam itu menitis dalam jasad anak manusia itu. Ya, Ini. tidak hanya saya saja, banyak sekali teman-teman saya dari golongan iblis. Wih. Karena leluhurnya terdahulu itu tidak hanya bermeditasi di dalam gunung itu saja. Lalu melakukan apa lagi? Di gunung-gunung yang lain, dia selalu bermeditasi untuk menyempurnakan keilmuannya yang diberikan dari gurunya. Keilmuan apa sih yang kamu maksudkan? Banyak sekali. Salah satu contohnya. Kecerdasan untuk berperang, Wih. strategi berperang, Terus? tahan bentur, bisa menyerang tanpa menyentuh. Oh. Kamu bisa muntah darah apabila dipukul orang yang pernah dulu saya bantu. Oh, jadi begitu. Iya. Saya pernah melihat di sebuah tayangan-tayangan tertentu ada memang di mana orang berperang tanpa menyentuh, hasilnya muntah-muntah darah. Iya. Namun alhamdulillah saya pun ya tidak merasakan sampai seperti itu, kan gitu. Dia Halo. punya Jen Brojo Musti juga. Oh, Brojo Musti. Brojo Musti. Oh, jadi begitu. Kalau boleh Tangan saya dua tahu, gini, wah, kuat itu. kalau boleh saya tahu juga, begini yang mungkin akan saya tanyakan. Leluhur keberapa dari sosok ini hingga kamu berada dalam sosok yang kamu ikuti sekarang ini? Leluhurnya itu dari leluhur keberapa? Misalnya dari bapaknya langsung, atau Bukan. kembangnya bahkan 7 turunan atau berapa turunan sih? Keenam. Loh, Keenam dari dia anak ini. masih nyambung. Masih. Oh, Kalau anak ini dia dia menikah punya anak lagi, saya ambil juga. anaknya. Saya jatah ambil makanan. Oh, jadi begitu ya ternyata. Oke. Lalu kamu nggak usah dikasih beri makanan kalau begitu. Tidak usah. Udah makan kamu? Sudah kenyang.
Sebenarnya bukan anak ini saja yang saya makan, saya Siapa lagi kalau begitu? yang dulu orang-orang terdahulu menyempurnakan keilmuan-keilmuan. Baik itu yang saya bantu, tuh saya ambil semuanya. Loh, bukankah mereka yang memiliki ilmu dikatakan mereka itu para kesatria? Kenapa kamu Satria apa? Dia sebenarnya tidak tahu. Saya juga bisa menipu. wangi nih? Menyengat baunya. Kenapa? Tidak enak. Kamu malah menyakiti saya di Loh, sini. saya nggak tahu. Saya ingin ada wangi sedikit. Busuk ini. Hidungmu yang busuk. Baunya. Oh, baunya. Padahal baunya wangi pemirsa. Berarti kalau kamu gaib, nanti kamu akan terkena dampaknya. Ada gaibnya juga toh. Bersihkan ini. Efeknya timbulkan hidung mediatornya. Tarik langsung. Gini kan saya bisa menghirup udara segar lagi. Lalu saya ingin bertanya begini pada kamu, Mbak Iblis. Kamu mengikuti sosok ini sejak kapan sih? Di mana sosok ini dulu sejak lahir dia itu sudah tidak lengkap atau memiliki kelainan khusus sebagai seorang manusia. Kamu mengikutinya sejak kapan? Apa sebelum dia lahir atau dia sudah dewasa atau dia masih kecil atau sejak kapan? Katakan dengan jujur. Sejak kecil dia dilahirkan itu. Terus? Ada hubungan darah dengan leluhurnya yang pernah saya bantu dulu. Otomatis saya mengambil jatah-jatah saya. Kodam leluhurnya itu iblis-iblis semua. Bukan saya saja yang mengambil. Leluhurnya iblis semua. Kodam yang membantu itu iblis-iblis semua. Gak ada malaikat-malaikatnya. Tidak ada. Kalau dia mengatakan malaikat itu gimana? Ya dilihat dulu dia ibadah dijalankan tidak. Ibadah tidak dijalankan mau minta malaikat. Saya yang menyerupai malaikat nanti. Gitu. Oke. Terus ini yang mau saya tanyakan kembali kepada kamu, Mbak Iblis. Seorang manusia atau dikatakan anak cucu Adam dan ibunda Hawa itu kan kalau lahir di dunia itu kan pasti lengkap tuh bagian tubuhnya. Namun ada juga kelainan-kelainan di mana kelainan itu berdampak secara jasad nyata manusia. Apakah itu semua gara-gara ulah dari golongan gaib seperti kami yang menitis dari kodam-kodam leluhur yang tidak diketahui oleh manusia atau tidak sebenarnya? Jujur aja katakan. Ya itulah golongan kami semua. Yang menguasai jasad anak ini sebenarnya bukan saya, anak buah saya. Diajak bicara ini tidak nyambung otaknya. Jadi anak buahmu yang menguasai? Iya. Diajak bicara A, jawabannya B. Siapa yang begitu? Ya anak buah saya yang mengendalikan bicaranya. Saat dia diajak bicara oleh orang lain, sosok ini itu membuat jawaban sendiri yang nggak nyambung dengan yang mengajak bicara gitu. Iya, karena sudah dirusak. Banyak yang diambil dari anak-anak buah saya itu menyetorkan setiap hari makanan pada saya. Apa sih yang dirusak dari otaknya? Banyak. Padahal dikatakan oleh manusia, otak manusia itu terdiri dari ratusan juta sel. Apakah kamu mampu merusak otak-otak manusia? Ya golongan gaib kan bermiliaran, miliaran, triliun bisa menempati jasad manusia ini. Kalau di sini tidak muat, bisa buat kerajaan di sini. Di sini belakang bisa, di tangan bisa, semuanya dari kaki sampai kepala. Jadi begitu ternyata. Tidak terhitung. Lalu gini, kadang manusia jika mereka mendapat suatu musibah atau mendapat suatu cobaan lah dari Sang Pencipta, mereka tersulut untuk cenderung menyalahkan daripada orang lain atau dikatakan mereka terkena imbas santet. Apakah imbas-imbas santet ada dalam jasad ini atau tidak? Jujur kamu. Tidak ada. Itu murni ulah golongan anak buah kami. Saya yang mengomandoi, mengambil banyak sekali. Pikiran-pikirannya itu tersendiri itu akibat golongan anak buah saya yang mendoktrin supaya dia itu wah ini saya ada orangnya tidak suka dengan saya. Itu dari pihak keluarga berarti dibesi-besi golongan kamu. Iya, supaya dia nanti berobat ke orang pintar. Oh,
itu tujuannya. Iya, kodam orang pintar itu nanti saya jadikan teman. Oh. Buat saja anak ini nanti gila. Baru tahu saya loh. Itu sudah menjadi rancangan itu. Saya mau tanyakan. Setahu saya manusia banyak manusia yang tahu bahwa kodam leluhur itu hanya mendampingi, nggak menggerogoti sama membuat cacat seperti itu loh. Mana sih? Kebanyakan mengambil upah. Loh. Memang ada yang mengarahkan, tapi sedikit. Itu hanya titipan. Karena dia mengetahui itu yang baik itu. Oh, yang mengarahkan tadi. Iya, dia mengetahui. Tapi yang lain dengan ciri-ciri tertentu dia menggerogoti. Iya, buktinya kalau dia didampingi kodam baik, dia kesakitan, sering mengeluh. Itu apa namanya kodam baik? Kodam baik kok seperti itu. Ya, agak nyambung sih. Jika manusia di dalam tubuhnya kodamnya baik, otomatis perilakunya pun mencerminkan baik gitu. Iya. Nyambung, oke. Tapi kalau banyak kodam atau gaib fasiknya, manusia kan cenderung nanti berbuat fasik. Misalnya ada dari orang yang suka melihat hal-hal yang notabene itu maksiat atau hal-hal lain lah, mungkin begitu. Iya, maksiat, pada tidak dijalankan. Oke. Lalu cara kamu dari awal mengikuti jasad ini sampai sekarang ini menggerogoti sebegitunya hingga dia kelainan tertentu, cara apa toh? Memang dia secara manusia dilihat itu secara sehat-sehat saja. Dia gemuk, sehat. Cuma di dalamnya itu banyak yang rusak, banyak yang diambil. Apa saja yang rusak? Yaitu saripati semuanya bolong-bolong semuanya. Terus diganti dari kerajaan anak buah saya. Kotoran-kotorannya itu menumpuk sangat banyak, makanya dia gemuk. Kalau saripati manusia itu dimakan golongan kami itu. Manusia itu ya kalau kurus-kurus sekali, gemuk-gemuk sekali. Lalu selain itu apa lagi? Mungkin ada rohnya. Roh. Saya mengambil 4. Wih, kok kan meninggal dianya? Kan ada banyak, tidak hanya 1. Kalau meninggal itu nyawa 1 itu. Indovi. Iya. Berarti kalau Indovinya itu dicabut, roh nyawa itu tadi dicabut, manusia akan meninggal. Iya. Tapi kalau roh lain yang mendampingi manusia yang dicabut, mungkin akan menjadi manusia yang kelainan. Saya jadikan budak. Ataupun menjadi manusia-manusia yang tidak taat pada saya perintah Allah siksa gitu. itu dari leluhurnya dulu sampai anak itu, rohnya itu nanti saya siksa, saya jadikan budak. Setiap hari saya suruh terus dirikan kerajaan di Gunung Selatan. Banyak di sana setiap hari berdatangan. Di wilayah selatan sana. Iya. Manusia mencari apa sih ke sana? Sana dia meditasi. Dia itu tidak menjalankan ibadah yang kamu jalankan. Dia hanya beribadah di dalam hati. Ibadah di dalam hati. Konon katanya manusia melakukan meditasi itu kan manusia mendapatkan pencerahan dari Allah secara langsung atau mendapatkan ilham, wahyu, wangsit, kan begitu. Dan saya dikte itu ibadah tidak dijalankan, cukup di dalam batin saja. Bukankah lebih mudah? Dia tidak usah repot-repot menjalankan apa yang kamu jalankan seperti itu. Lah kok enak begitu? Makanya lebih mudah. Dia itu tidak mengetahui kalau dia tersesat sangat jauh sekali. Keperluannya dunia yang saya bantu semuanya. Oke. Lalu, kalau manusia sudah mengalami kecacatan atau kelainan seperti ini, mungkinkah bisa disembuhkan dengan obat-obat yang disediakan oleh manusia atau dikatakan obat medis? Sembuh nggak sih? Jujur. Manusia seperti apa dulu? Manusia sudah kelainan, cacat seperti yang kamu dampingi atau kamu ikuti sekarang ini. Kalau yang seperti orang ini sangat parah sekali. Yang harus menyembuhkan ya, dia harus doanya itu sambung. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Gitu. Lalu kalau didoakan oleh seorang manusia yang dikatakan alim lah. Saya ini punya kedudukan. Dukan di mata iblis saya. Ratus ribu orang pernah saya bantu, saya jadikan budak. Saya berhasil
tanduk saya 11 ini. Alhamdulillah. Segini-segini panjang-panjang semuanya. Kayak bandeng dong kamu. Lebih menyeramkan saya. Menyeramkan. Iya. Gigimu ompong nggak? Tidak. Ompong. Segini nih Apanya? gigi saya. Gigimu. Ya. Kalau menggigit itu gigit apa sih? Manusia kesakitan kalau saya gigit. Astagfirullahaladzim. Jadi obat-obat medis yang disediakan oleh manusia itu nggak bisa langsung menyembuhkan daripada penyakit kelainan yang dialami oleh orang ini. Tidak bisa. Lalu Parah itu. Ada terapi khusus misalnya yang diberikan oleh seorang manusia. Seorang mungkin dikatakan alim atau dikenal sebagai kiai atau orang-orang pinter atau orang-orang sakti, bisa nggak? Ya memang bisa. Terus? Cuman kan dia nanti tersesat lebih jauh lagi. Dia nanti ada ketergantungan pada manusia. Manusia ini pernah bisa menyembuhkan saya. Kalau dia sakit lagi, dia mencari orang pintar lagi untuk menyembuhkan dia. Seterusnya sampai dia meninggal nanti. Karena golongan iblis membantu mengambil jasadnya itu. Diambil dari dukun-dukun tadi itu, mengambil semuanya. Golongan kami yang mengambil. Oke. Miris itu nanti kalau dia meninggal. Miris sekali ya. Lalu saya mau tanya ini, solusinya kayak apa sih untuk penyakit kelainan seperti ini sudah parah? Cara menyembuhkannya kayak apa? Ya itu tadi, dia harus menemukan orang yang berdoanya itu tersambung. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Ada di dunia ini. Ada. Manusia itu bisa berucap, saya juga punya kedudukan, banyak yang berucap seperti itu loh. Dia itu berdoa, golongan saya yang membantu. Itu bisa. Cuman dari dirinya harus tergerak juga. Kak, saya punya benda tertentu. Nih, kamu lihat ya, saya pegang. Apa ini? Bulan putih. Bulan putih. Memang ini airnya wujudnya air putih. Cahaya, malaikat. Malaikat di dalamnya itu. Ya bohong kamu. Menentang saya itu. Misal saya gunakan ini, kan golongan kamu berperang mungkin atau malah berkawan. Perang. Golongan jin yang keilmuannya lemah langsung dibabat habis. Cuman kan saya tidak kalah strategi. Saya nanti akan tambah lagi pasukan saya. Tergantung dia menggunakan terus-menerus apa tidak. Kalau dia tidak menggunakan ya saya tambah lagi pasukan. Gitu. Enak saja kami lepaskan begitu saja. Lalu setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ada kodam leluhurnya kah? Ya ada. Orang-orang manusia-manusia terdahulu itu pasti dalam kehidupan dirinya dari sejak lahir sampai meninggal itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang dia tidak tahu. Pasti. Akhirnya kepada anak turunnya imbas itu menjadi kodam tadi. Bukankah manusia itu tempatnya salah? Oh iya. Kamu tahu? Iya, saya juga cerdas ini. Namanya juga iblis lah. Kalau nggak cerdas ya nggak iblis. Dia kan harus menobati itu kesalahan-kesalahan dia. Harus menobati. Iya. Nah kalau akalnya aja udah gak lengkap itu, obatnya kayak mana? Susah. Ya. Enak saja dia bertobat. Ganggu. Jangankan tobat, ibadah saja kami ganggu. Membantu orang saja kami ganggu, apalagi dia bertobat. Itu golongan iblis yang turun langsung untuk menggagalkan tobatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi begitulah. Iya. Saya mau kembali ke gunung lagi. Gunung lagi? Ya. Saya dinanti teman-teman saya nanti. Mau ngapain di sana? Saya mau bersenang-senang dengan teman-teman saya. Ada budak-budak baru yang harus kami siksa. Seperti apa sirinya? Orang-orang yang terlahir dari orang-orang yang ada garis keturunan, dari orang-orang yang pernah saya bantu. Ada anak kecil-kecil itu. Anak kecil-kecil? Anak kecil yang baru lahir. Meninggal mereka? Ya, ambil jatah-jatah saya ya bukan. Ambil saya satu. Nanti apabila dia keilmuan seperti leluhurnya terdahulu, saya ambil satu lagi, satu terus. Sampai habis akhirnya. Iya. Solusinya tadi harus menemukan orang yang bisa berdoa itu doanya makbul, dikabulkan oleh Allah.
Dan manusia itu memiliki kedudukan di sisi Allah pemirsa. Jadi kan sebenarnya manusia ya. Apa orang umum bisa menemukan orang seperti itu? Loh emang sebenarnya susah kan? Orang itu saja dia tidak mengakui dirinya doanya dikabulkan. Dia tidak mengakui, tidak butuh anggapan, tidak butuh disanjung. Apa orang bisa menemukan seperti itu? Berat sih. Tapi kan tetap ada nanti mungkin dari cahaya dari Allah berikan untuk solusi kan begitu. Ya apabila dia mengakui kesalahannya, nanti bisa itu lapisan kami terkikis. Oh. Bisa. Oke, sekarang kamu udah sampai sini. Ya saya balik lagi nanti. Mana? Sama teman-teman saya sudah menunggu di sana. Semua yang kamu ambil dari jasad ini kembalikan untuk Saya mengambil banyak ini. semua rohnya kembalikan untuk semuanya maafkan lagi. Semua saripati kesehatan kelainan itu lengkap. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Saya sisakan sedikit untuk saya jadikan budak. ya bisa keluarkan semuanya. Saya serahkan kepada teman saya nanti. Sekarang kita janjian dengan leluhur dari orang yang seluruhnya terputus dengan sebuah senjata. Terputus dua perjanjian untuk leluhurnya menyebut yang saya maksud. Kamu menjengkelkan sekali. Jatah-jatah yang saya ambil, tanduk saya jadi 7 ini. Biarkan, kalau kamu leluhurnya saja lah. Kotoramu yang beragam jasad orang yang ada di foto ini seluruhnya saya terikat jadi satu. Tarik semua. Lengkap masuk. Assalamualaikum. Tubuhmu sendiri terkunci. Efek-efek yang timbul dalam tubuh mediator ini semuanya bergabung jadi satu, semua negatifnya di kepala, tubuhnya, dan juga semua bagian-bagiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya mohon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Saya memberikan keilmuan kepada manusia lagi. Kok bisa begitu toh? Jatahmu itu gak kamu ambil dulu? Tidak, biar teman-teman saya yang mengambil jatah. Oh, kamu gak dapat apa-apa loh. Biarkan teman saya nanti. Semua pasukan menuju saat ini seluruhnya tarik. Kamu tahu saja. Di lantai. Di lantai. Lantainya. Saya maksud tadi kotoran racun FMN terikat. Untuk mediator ini dibersihkan. Di sana. FMN timbul menguap. Sehat mas. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, itulah sedikit adanya dialog kami, komunikasi kami mengenai dari kecacatan yang dialami oleh seorang anak manusia, di mana tak lain dan tak bukan itu bersumber daripada seluruh rangkaian perjanjian yang dikatakan sebagai kodam leluhur. Dan lagi-lagi pentingnya kebersihan seperti disabdakan oleh baginda Nabi, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dengan langkah membersihkan negatif tubuh seorang manusia lah, maka kelak nantinya mungkin kesembuhan dan juga iman dari manusia itu akan didapatkan begitu. Dan juga sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, lalu pada kesalahan, dimana jika kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, mungkin akan lebih dimudahkan daripada solusinya. Namun jika kita cenderung merasa benar dan benar, maka solusi itu akan semakin jauh daripada kita. Mungkin itulah sedikit rangkaian konten di kesempatan ini yang berkaitan dengan kelainan yang dialami oleh seorang anak turun manusia. Dan dari kami jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.